Selanjutnya kita akan pelajari tentang flip-flop. Nah, di awal tadi sudah disinggung tentang flip-flop itu adalah, eee, bagian dari rangkaian sekuensial, yaitu di bagian memorinya. Untuk pembentukan flip-flop ini nanti, ada tahapan-tahapan yang akan dilalui ya, ini cukup banyak nih, ada 8 tahapan. Beberapa tahapan ini kita sudah pernah belajar sebelumnya. Yang pertama adalah tentang fungsi boolean. Nah, kita sudah tahu nih fungsi boolean ya, seperti apa. Kemudian nanti dari fungsi boolean ini bisa diperoleh apa yang disebut dengan tabel operasi. Nah, kalau ini baru ya, ada istilah tabel operasi. Nah, nanti tabel operasi ini bisa diurai menjadi uraian tabel operasi. Dari uraian tabel operasi nanti bisa dibuat diagram keadaan. Nah, ini baru ya. Nanti kita akan tahu diagram keadaan itu seperti apa. Dari diagram keadaan kita bisa peroleh tabel transisi. Dari tabel transisi kita bisa dapatkan key map. Nah, key map ini kita pernah belajar ya, key map. Dari key map ini kita bisa lakukan penyederhanaan sehingga kita dapat fungsi sederhana. Kemudian kalau sudah dapat fungsinya, kita gambar rangkaiannya. Oke, jadi fungsi boolean, key map, fungsi sederhana dan rangkaian ya kita sudah pernah pelajari ini ya. Oke. Nah, ini yang ada istilah baru. Nanti kita akan segera tahu seperti apa yang dimaksud di sini. Oke, sekarang kita akan masuk ke flip-flop yang basic ya. Flip-flop itu seperti apa? Diperoleh seperti apa? Ya, konsep yang pertama adalah disebut dengan set dominan. Oh ya, flip-flop yang akan kita pelajari ini adalah flip-flop SR ya. SR itu nanti singkatan dari set dan reset. Nah, oke, ini bermula dari gambar yang sebelah kiri ya. Masih ingat ini simbol apa ini? Ya, NOT ya, gerbang NOT. Jadi ini dua buah gerbang NOT ya, dirangkai secara seri seperti ini, kemudian masuk ke rangkaian delay yang menunda ya. Kemudian kita ini present state di sini, kemudian ini next state kita plus 1 di sini. Jadi present state ya, kita ya, ini akan terus-menerus berubah ya. Jadi next state ya, next state jadi present state, next state jadi present state terus-terusan. Di sini looping saja. Ya, tidak ada input dari luar. Sehingga fungsinya adalah kalau ditulis ini kita plus 1 berarti next state itu sama dengan kita. Kita itu present state. Nah, kalau kita ingin punya input, nah tadi kan di contoh tentang counter ya, ada yang counter tanpa input, kemudian ada yang ada input gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang dilakukan di contoh ini adalah gerbang NOT yang ini diganti dengan gerbang ini. Ya, basicnya adalah gerbang OR, tapi inputnya ada buletannya. Barangkali ada yang masih ingat, ini sebenarnya substitusi gerbang apa ini? Basicnya gerbang OR, kalau dapat satu buletan di output, namanya jadi NOR. Kalau ada dua buletan di input, namanya jadi NAND. Ini gerbang NAND ya, substitusi gerbang NAND. Nah, inputnya ada dua. Nah, salah satunya ini sekarang kita bisa berikan input, misalnya sebutnya dengan variabel S gitu ya. Nah, sekarang fungsinya udah beda. Jadi di fungsi next state kita plus 1 sini ya, sekarang menjadi penjumlahan dari S ini, input ini dengan apa? Dengan yang ini. Ya, dengan kita ya. Ini dengan kita. Jadinya seperti ini, sekarang berubah jadi ini. Ini namanya fungsi boolean ya. Nah, fungsi boolean itu bisa kita ubah atau kita bisa dapat membuat
tabel operasi. Nah, tabel operasi itu bentuknya seperti ini. Jadi ada kolom variabel input, ya. Kemudian kolom berikutnya adalah next state, GT plus 1. Ini diperoleh dari mana? Dari aljabar boolean ini, fungsi boolean ini. Jadi, cara membuatnya adalah ini input S ya. Kalau S-nya ini 0, maka next state-nya sama dengan GT. Oke, kalau S-nya 1, next state-nya sama dengan 1. Nah, ini perlu diketahui bahwa kalau next state itu sama dengan present state, yang selanjutnya itu sama dengan kondisi sekarang, ya, itu istilahnya hold, tidak berubah. Misal, kalian sebelum eh, sebelum mengikuti kuliah ini, ya, sesi ini, belum tahu tentang rangkaian sekuensial, kemudian sekarang join, tapi setelah join masih belum tahu tentang rangkaian sekuensial, nah itu istilahnya adalah hold, ya, nggak ada kemajuan, oke, nggak ada perubahan, itu istilahnya hold. Kalau setelahnya itu jadi paham, atau di contoh ini adalah next-nya itu jadi 1, nah itu diistilahkan dengan set. Gitu ya. Jadi sudah tahu istilah hold dan set. Ini nanti akan sering kita gunakan. Oke. Sekarang kalau kita pengen punya 2 input, tadi kan hanya 1 input ya. Hanya ini S. Kalau pengen 2 input, ya maka gerbang NOT ini sekarang kita ganti dengan gerbang yang lain. Di contoh ini adalah gerbang NAND. NAND yang asli ya. Basicnya adalah gerbang N, ada buletan di output. Kita sebut misalnya nama inputnya adalah R. Nah, dengan adanya perubahan ini, fungsi booleannya menjadi beda. Jadi di sini, ya, fungsi next state-nya itu sama dengan S ini ditambah dengan perkalian R ya dengan GT. Nah, ini perhatikan R-nya adalah R aksen. Dari mana aksennya? Nah, perhatikan ini. Ini adalah active low, ini active high. Ya, ini sebenarnya ini notasi terjadi incompatible di sini ya. Maka R-nya menjadi R aksen. Oke. Fungsi booleannya ini, maka kalau kita buat tabel operasinya menjadi seperti ini. Ada 2 input ya, S dan R. Kalau 2 input, maka kombinasinya menjadi 4. 00, 01, 10, 11. Nah, kalau kita masukkan ke fungsi boolean ya, yang pertama itu S-nya 0, R-nya 0, maka yang R0 ini karena ini komplement ya, ada aksennya menjadi 1 kan. Sehingga next state-nya sama dengan GT ini. Nah, ini hold ya. Kalau next state sama dengan present state itu namanya hold. Tidak ada perubahan. Kalau S-nya 0, R-nya 1, nah berarti R-nya ini karena dibalik jadi 0 ya. 0 tambah 0 maka hasilnya 0. Kalau next state-nya itu 0, itu istilahnya reset. Oke, ya ini istilah baru ya. Reset itu kalau next state-nya 0. Kemudian kalau S-nya kita beri input 1, R-nya 0, maka 1 tambah apapun, nah ini di aljabar boolean, kita tahu ya, 1 ditambah apapun hasilnya 1. Nah, kalau next state-nya 1, istilahnya set. Kemudian kalau di sini S dan R-nya kita kasih 1, karena S-nya 1 apapun, ya, tambah 1, ini menghasilkan 1. Ini set juga. Ini tabel operasinya nih, ya. Jadi seperti ini. Oke, nah tabel operasi ini kita bisa urai. Sekarang sudut pandangnya kita dari statusnya ini, yaitu ada hold, ada reset, ada set. Ya. Maka kita bisa tuliskan, kalau reset itu berarti diperolehnya kalau variabelnya apa. Nah, reset di sini, sekarang kita lihat variabelnya adalah S-nya 0, R-nya 1. Berarti S0 itu sama dengan S aksen sama R. Jadinya ini. Oke, jadi ini dibalik aja cara melihatnya. Sekarang dari status next state-nya ya.
Oke, jadi ini nanti cuma nanti bolak-balik gitu ya. Jadi reset itu terjadi kalau S-nya 0, R-nya 1. Reset itu adalah intinya next state-nya jadi 0. Nah, next state-nya 0 itu bisa saja sebelumnya itu juga 0. Kalau sebelumnya 0, kemudian next yang 0, itu berarti hold ya, tidak berubah kan. Nah, berarti ada istilah reset hold. Nah, reset hold itu kapan terjadi? Yaitu baris ini dan ini ya, kita gabungkan. Reset hold itu terjadi kalau inputnya S dan R-nya 0 ya. Ini S aksen, R aksen ditambah yang bawah S aksen, R. Nah, ini kalau kita sederhanakan hasilnya adalah S aksen. Kemudian set, nah ini ada dua baris ini, status set. Set itu adalah kalau next state-nya adalah 1. Nah, ini kalau kita gabungkan berarti S, R aksen ditambah SR. Ya. Ini S, R aksen tambah SR sama dengan S. Oke. Nah, set itu kalau sebelumnya itu adalah 1, 1 menjadi 1, yaitu berarti set hold. Nah, jadi ada istilah set hold juga di sini. Jadi baris pertama, baris ketiga, dan 4 digabungkan jadi seperti ini. Tadi gabungan baris ketiga 4 adalah variabel S kan. Nah, sekarang ditambahkan dengan baris yang pertama, yang hold. S aksen, R aksen. Nah, kalau kita sederhanakan, kita dapat S plus R aksen. Nah, ini namanya uraian tabel operasi. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Baik, lanjut. Dari uraian tabel operasi, kita bisa membuat diagram keadaan. Nah, diagram keadaan ini seperti ini. Ya. State 0, state 1. Ada dua state ya, 0, 1. Nah, tadi kita tahu ya, kalau perubahan dari 0 ke 1 itu namanya apa? Set. Nah, variabelnya apa kalau set? Ini, kalau variabelnya S. Jadi 0, 1 ini variabelnya S. Kemudian kalau dari 1 ke 0, ini namanya apa? Reset ya. Variabelnya ada apa? 1 ke 0. 1 ke 0, itu arti apa? Reset ya, yaitu inputnya S aksen sama R. S aksen sama R. Kemudian kalau sebelumnya 0, kemudian next-nya 0, berarti itu apa? Kalau next-nya 0 itu kan reset. Kalau sebelumnya juga 0, berarti reset hold. Ya, reset hold tadi kita dapat variabelnya S aksen. Ini ya. Kemudian kalau dari 1, sebelumnya 1, next-nya 1, setelah itu set hold. Nah, set hold tadi kita dapat S plus R aksen. Nah, ini gambar state diagramnya ya. Oke, dari state diagram kita bisa buat apa yang disebut dengan tabel transisi. Yang di atas tadi ini namanya tabel operasi ya, tabel operasi input sama next state. Kalau tabel transisi itu ya perubahan ya, berarti dari QT ke QT plus 1, dari present ke next. Oke. Jadi yang kolom kirinya itu perubahannya, kolom kanannya itu variabelnya. Jadi ini dari gambar ini ya. Lalu dari 0 ke 0, bagaimana nilai variabel S dan R-nya? Ternyata ini yang pengaruh hanya variabel S kan, berarti S-nya 0, R-nya don't care. Kalau dari 0 ke 1, yang mempengaruhi apa? Variabel S, ya, S-nya 1, R-nya nggak pengaruh atau don't care. Kalau dari 1 ke 0, ya, 1 ke 0, ini reset ya, berarti nilai variabelnya S-nya 0, R-nya 1, ini ya. Kalau dari 1 ke 1, ya, ini kalau nanti di variabelnya
penjumlahan, berarti nanti ada 2 baris ini ya. Jadi yang mempengaruhi ada 2. Yang pertama adalah S-nya 1 ya, ini yang atas nih, S-nya 1, R-nya don't care, atau yang bawah, yang satu lagi, R-nya 0, ya, R-nya 0, S-nya don't care. Nah, ini tabel transisi dari flip-flop yang kita pelajari ini ya, SR, tapi sudut pandangnya adalah dari set dominan, ya, set dominan. Oke, nah simbol flip-flopnya nanti adalah sebuah kotak seperti ini. Inputnya ini S dan R, kemudian outputnya key sama key. Kalau di gambar ini pakai notasi yang aktif, low aktif high ya, jadi ada buletan di sini. Nanti yang lebih sederhana adalah nggak pakai buletan, jadi ya kalau ini key, berarti ini key aksen. Oke. Nah, sekarang kalau dari sudut pandang yang lain yaitu reset dominan. Apa bedanya? Bedanya adalah gerbang yang digunakan di sini sekarang basicnya gerbang N. Kalau sebelumnya ini gerbang OR ya. Jadi ditukar, ini pakai basic gerbang N, ini pakai basic gerbang OR. Jadi ditukar aja. Oke. Nah, sehingga fungsinya ini juga sedikit berubah nih. Oke, jadi ini bentuknya ada jadi POS, perkalian. Sekarang gerbang di sini ya, jadi biasanya gerbang N. Sehingga fungsinya adalah next state itu sama dengan R aksen kali jumlahan dari S dan present state. Kemudian dari fungsi boolean ini diperoleh tabel operasinya. Nah, di sini kita lihat ada hold, ada reset, ada reset ya lagi ya. Ini dari mana? Ya input variable ini dimasukkan ke fungsi. Maka akan dapat. Nah, kalau dari tabel operasi diurai, maka yang pertama adalah reset ya. Misalnya reset itu berarti yang next-nya 0. Nah, di sini ada 2 baris nih, baris 2 dan baris 4. Baris 2 ini S aksen R ini ya, baris 4 SR. Disederhanakan menjadi R. Jadi reset itu terjadi kalau inputnya R. Kemudian kalau set itu adalah ketika next-nya itu 1. Nah, di sini hanya 1 ya. Terjadi ketika inputnya S, R, aksen. Oke, karena di sini ada hold, maka bisa terjadi reset hold dan set hold. Kalau reset hold berarti sebelumnya 0, next-nya 0. Nah, di sini berarti kita gabungkan baris pertama, kedua, dan keempat. Reset hold ya, ini jadinya. Kemudian kalau set hold berarti dari baris pertama dan baris ketiga. Set hold dapatnya R, aksen variabelnya. Nah, dari tabel operasi digambarkan diagram keadaannya, state diagramnya. Oke, gambar ini hanya mengambil dari uraian tabel operasi ini. Sudah seperti tadi ya, paham ya ini ya, bisa diikuti ya. Nah, dari diagram keadaan bisa dibuat tabel transisinya. Ini. Nah, yang pertama coba kita telusuri di sini adalah perubahan dari 0 ke 0. Ini. 0 ke 0, ini sekarang ada 2 variabel yang dijumlahkan. Berarti nanti di tabel transisinya menjadi 2 baris ya. Yang pertama adalah S aksen ya. S-nya 0 berarti R-nya don't care ya. Ini karena penjumlahan ya. Jadi ada 2 baris. Yang kedua adalah R-nya 1, S-nya don't care. Itu untuk perubahan dari 0 ke 0. Sekarang kalau dari 0 ke 1, ini variabelnya S, R aksen. Artinya S-nya 1, R-nya 0. Kemudian kalau dari 1 ke 0, itu namanya reset ya. 1 ke 0, maka yang mempengaruhi hanya variabel R. Maka
R-nya 1, S-nya don't care. Dan terakhir ini kalau dari 1, kembali lagi ke 1. Variabel yang mempengaruhi adalah R aksen, sehingga R-nya 0, S-nya don't care. Ini tabel transisinya, ya, yang kita peroleh. Nah, karena ada dua sudut pandang, yaitu dari set dan reset dominan, maka gabungan dari dua buah tabel transisi itu, maka kita akan dapatkan ya tabel transisi untuk flip-flop SR ya, flip-flop dasar yang kita pelajari ini. Jadi ini nanti yang digunakan untuk flip-flop SR itu yang ini jadinya. Oke, bisa dipahami? Nah, tadi kita sudah ketahui ya ada beberapa istilah ya, ada set, ada reset, ada hold. Oke. Nah, ini ada istilah yang baru ya, namanya toggle. Bukan toggle ya, toggle. Apa itu? Nah, sekarang kita coba lihat lagi. Kalau set itu intinya adalah next state-nya jadi 1. Oke. Next state-nya jadi 1. Kalau reset, next state-nya jadi 0. Kalau hold, next state-nya itu sama dengan present state. Ya, hold. Oke. Nah, kalau toggle, itu kalau berbeda. Next state berbeda dengan present state, itu toggle. Jadi kalau sebelumnya 0 kemudian jadi 1, itu toggle. Atau sebelumnya 1 jadi 0, itu toggle juga. Ya. Oke. Nah, di sini tadi ada set ya. Set itu kan intinya next-nya 1 kan. Itu juga bisa ada dua kemungkinan. Jadi kalau sebelumnya 0 jadi 1, ini sebenarnya toggle juga ya. Ini. Atau kalau sebelumnya 1 jadi 1, ini istilahnya set hold, tidak berubah. Demikian juga untuk yang reset. Reset yang bawah ini ya, 1 ke 0 ini disebut toggle juga ini sebenarnya ya. Nah, kalau yang 0 menjadi 0 ini reset hold. Oke, ini beberapa penamaan ya, istilah-istilah terhadap perubahan state ini. Oke. Nah, itu penjelasan tentang flip-flop basic atau flip-flop SR ya, yang ini. Nah, sebenarnya masih ada jenis flip-flop dasar yang lainnya ya. Nanti kita akan pelajari ini tentang flip-flop D, flip-flop T, flip-flop JK. Ya. Nah, sebelum masuk ke jenis flip-flop yang lain, ini penjelasan singkat tentang clock. Clock itu sendiri jenisnya ada dua macam. Fast triggering, ya, bentuk pulsa, atau edge triggering, sisi. Kalau clock yang bentuknya pulsa, maka clock itu akan bisa mengaktifkan rangkaian sekuensial kalau sudah membentuk pulsa. Pulsa itu bisa dibentuk dari low, terus high, kemudian low lagi ya. Jadi satu up, satu down, ini satu pulsa. Maka ini yang akan bisa menggerakkan atau mengaktifkan atau memindah jadi present state jadi next state. Ini yang memberi komando kalau modelnya pakai pulsa. Tapi ada juga clock yang dari salah satu sisi pulsa saja, ya. Jadi misalnya yang rising atau perubahan dari low ke high. Jadi kalau ada perubahan dari low ke high, langsung rangkaian sekuensialnya bekerja. Nah, itu berarti edge triggering modelnya. Bisa juga yang falling atau dari high ke low. Ya. Jadi ada dua macam ini. Itu tentang clock, kemudian selanjutnya akan kita pelajari jenis-jenis
flip-flop yang lain ya. Yang tadi basic cell atau flip-flop SR ini sudah kita pelajari. Selanjutnya kita akan pelajari flip-flop D. Nah, sebelum ke situ, perlu diketahui juga bahwa flip-flop D ini ada beberapa macam ya. Misalnya flip-flop D delete ya, karena ada delete, as trigger, ada master slave ya, tidak seluruhnya kita pelajari di sini. Untuk yang delete itu seperti apa karakteristiknya? Ini ada contohnya ya. Yang paling atas itu penggambaran clock secara ideal. Ideal itu maksudnya adalah perubahan dari low ke high itu langsung digambarkan ini tegak lurus 90 derajat. Ya. Ini adalah gambar ideal, dalam kenyataannya ini harusnya miring. Dari low ke high itu miring. Kenapa miring? Karena perlu proses. Dari 0 ke 1 itu butuh waktu, nggak mungkin 0 detik. Nah, ini harusnya gambarnya miring yang sebenarnya. Kemudian dari high ke low ini juga harusnya miring. Nah, ini salah contoh gambar yang ideal saja, tegak lurus ya, 90 derajat. Ini clock-nya ini, seperti ini misalnya. Oke, kemudian kalau di flip-flop ini diberi input, ya inputnya ini nih. Inputnya di sini low, terus high, low lagi, high, low dikit, terus high, dan seterusnya. Ternyata outputnya, ya output dari flip-flop D ini adalah irisan dari clock dengan input. Ini yang model delete ya. Delete ini seperti itu. Lalu kita lihat, ini ada hasil ini kalau clock-nya high dan datanya high. Kemudian datanya turun, hasilnya enggak turun. Gitu ya. Kemudian di sini ada data tapi clock-nya low. Nah, ini enggak dianggap ini ya. Ada lagi di sini ketika clock-nya tinggi dan pas ada data. Sampai sini. Oke. Kemudian di sini ini ada data ya. Ada data di sini. Kemudian pas ya, di situ masih ada clock. Maka ini full datanya di sini ya. Tidak kepotong. Tetapi saat ada clock ya di situ belum ada output ya karena input datanya 0. Sehingga ini hasilnya ya. Ini karakteristik flip-flop yang disebut dengan delete. Kemudian model yang edge triggering ya, itu di contoh ini adalah kalau terjadi clock ya, perubahan clock dari low ke high. Ini yang rising ya. 0 ke 1. Nah, kita lihat ini inputnya, ini outputnya. Jadi model edge triggering ini seperti sampling, pengambilan sampling. Jadi di contoh ini pengambilan samplingnya dari low ke high. Oke, yang saya ambil atau yang disampling adalah input. Jadi saat terjadi perubahan dari low ke high, inputnya saat itu sedang ada data. Maka dia menghasilkan output nih juga 1. Oke, kemudian clock berikutnya nyamplingnya lagi di sini. Kebetulan pas di sampling, pas lagi ada data. Maka satunya masih tetap 1 ya. Walaupun kita lihat di sini sempat turun juga datanya. Tapi kebetulan pas nggak di sampling kan. Jadi tidak mempengaruhi output. Kemudian sampling berikutnya, nih yang ketiga, pas datanya sedang 0. Maka outputnya jadi 0. Ketika data input ada di sini, tapi pas sedang tidak disampling ya, nggak dianggap ya, sehingga outputnya menjadi seperti ini, yang edge triggering. Beda jauh ya dengan model yang delete ya. Oke, ini sekedar tambahan pengertian atau contoh ya karakteristik dari flip-flop delete dan edge triggering. Ya, masih ada yang lain tapi tidak kita gambarkan di sini ya, jenis flip-flop yang lain. Oke. Sampai di sini, apakah ada
yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, sekarang kita akan coba telusuri lebih dalam tentang flip-flop D ya, untuk bisa mendapatkan tabel transisi. Nah, kita awali dari tabel operasi flip-flop D. Nah, tabel operasi itu kolomnya adalah variabelnya dan next state. Flip-flop D artinya inputnya hanya satu, yaitu D. Nah, jadi kalau inputnya 0, D-nya 0, next state-nya itu 0. Kalau inputnya 1, next state-nya 1. Sangat sederhana tabel operasinya ya. Berarti hanya dari set sama set. Maka fungsi booleannya kalau kita tulis ya, next state-nya ini berarti sama dengan D ya. Kemudian dari tabel operasi kita bisa urai menjadi uraian tabel operasi. Oke. Nah, karena hanya ada reset sama set ya, maka untuk reset sendiri, reset berarti yang next-nya itu 0 ya. Nah, misalnya 1 ke 0. Inputnya apa? Nah, di sini D-nya 0 berarti di aksen. Oke, bisa juga dari 0 ke 0 ya. Nah, atau reset hold itu juga kalau inputnya D-nya 0 atau di aksen. Kemudian kalau set atau set hold, intinya yang next-nya 1 itu terjadi kalau variabel D ini nilainya 1 atau D. Dari uraian tabel operasi kita bisa gambar diagram keadaannya ini jadi seperti ini ya. Sederhana, 0 ke 1 tadi apa? Set ya. Nah, itu variabelnya D. Kalau 1 ke 0 itu reset, variabelnya D aksen. 0 ke 0 ya, reset hold itu juga di aksen. 1 ke 1 atau set hold itu D. Nah, dari diagram keadaan ini kita bisa buat tabel transisinya yang ini sebelah kiri. Transisi itu perubahan dari kita ke kita plus 1 atau present ke next. Jadi berdasarkan tabel diagram keadaan, kita lihat kalau dari 0 ke 0 ya, di aksen. Nah, di sini berarti D-nya 0. 0 ke 1, D berarti D-nya 1. Kemudian 1 ke 0, di aksen berarti D-nya 0. Dan 1 ke 1, D berarti D-nya 1. Oke, ini tabel transisi untuk flip-flop D. Karakteristiknya jadi seperti ini. Nah, di halaman ini adalah contoh penggambaran tabel diagram keadaan yang melibatkan clock. Jadi yang lengkap itu adalah sebenarnya clock-nya dilibatkan karena flip-flop ini bekerjanya adalah dikendalikan dengan clock. Kalau yang halaman ini tabel transisi yang tidak melibatkan clock. Ya. Kalau yang sebenarnya ada clock-nya. Oke, namun kita di informatika kita nanti tidak harus ya menggambarkan clock-nya karena fokus kita di logiknya ya. Kalau di teknik elektro itu saya kira jadi wajib harus ada clock-nya karena untuk diimplementasikan beneran misalnya. Kalau kita nggak sampai itu ya, jadi lebih simpel. Nah, bagaimana cara menambahkan clock-nya? Ini, kalau itu sifatnya hold ya, hold itu misalnya dari 0 ke 0 tidak berubah, maka variabelnya ditambahkan dengan CK itu clock ya, clock aksen. Nih, kita lihat juga yang dari 1 ke 1, ini tambahkan clock aksen. Tapi kalau terjadi perubahan atau toggle, misalnya dari 0 ke 1, maka variabelnya dikalikan dengan clock. Yang dari 1 ke 0 ini diaksen kali CK. Sehingga di tabel transisinya ini yang dipakai ya, ini yang melibatkan clock. Oke, bisa diikuti ya. Nah,
Sebelum ke contoh kasus, apakah ada yang mau bertanya? Baik, ini contoh kasus membentuk sebuah flip-flop dari flip-flop yang lain. Di contoh ini, eee, yang akan diubah adalah flip-flop SR. Jadi kita sudah punya flip-flop SR, ini inputnya ada S dan R. Ini diminta dimodifikasi sehingga nanti karakteristiknya menjadi sama dengan flip-flop D. Oke, jadi S-nya ini, ya input S-nya harus diapain nanti? Disambungkan kemana atau ditambahi apa? Yang R-nya ditambahi apa atau disambungkan kemana? Intinya itu, ya. Nah, langkah-langkahnya adalah kita akan jajarkan tabel transisi antara flip-flop SR dengan flip-flop D. Ini tabel transisi, ya, flip-flop SR, ini transisi flip-flop D. Kemudian kita perlu menuliskan fungsi untuk input S karena kita mau menggambar rangkaian di sini yang perlu ditambahkan kan. Jadi targetnya kita harus menuliskan fungsinya. Untuk menuliskan fungsinya kita akan gunakan keymap ya. Nah, ini untuk yang input S atau set. Nah, di keymap ini ada key-T ya, key-T present state 0 dan 1. Nah, 0 itu yang ini 2 baris ini, 1 ini yang 2 baris ini. Kemudian karena ini untuk variabel S, maka di kolom SR ini yang kita lihat yang kolom S saja, yang R-nya diabaikan, ya, R-nya diabaikan. Nah, ini R-nya diabaikan dulu ini. Yang kita lihat adalah yang ini, fokusnya yang S-nya. Oke, yang pertama adalah perubahan dari 0 ke 1. Di 0 ke 1 ini, kita lihat S-nya berapa? S-nya 0. Ini ya. Kemudian kita lihat di tabel transisi untuk flip-flop D, 0 ke 0 ya, 0 ke 0, ini D-nya 0, berarti kita tulis D aksen. Ini kebetulan yang pakai clock ya, yang ditulis ini, berarti yang ini, D aksen plus CK aksen. Nanti kalau di soal tidak menggunakan clock, berarti yang dipakai yang ini saja, lebih sederhana. Oke, kemudian yang kedua adalah baris kedua ini, dari 0 ke 1, ini S-nya 1, ini ya, S-nya 1. Kemudian yang bawah ini 0 ke 1, D, CK, yang ini. Oke. Kemudian untuk yang GT1 ini baris 3 dan 4 ya. Untuk 1 ke 0, ini S-nya 0, ini ya, S-nya 0. Yang di flip D-nya 1 ke 0 itu di aksen CK. Nih. Baris keempat dari 1 ke 1, S-nya don't care, ini don't care ya. Flip D-nya 1 ke 1 itu D plus CK aksen. Nah, ini kita sudah isikan keymap-nya. Kemudian kita lakukan penyederhanaan. Nah, ini kan 0, maka ini pasti hilang nih ya. Ini pasti hilang nih, karena kali 0. Yang bawah ini juga kali 0, ini pasti hilang. Sehingga sisanya yang atas itu tinggal ini ya, DJK ini. Kalau yang bawah ini ada don't care, kali dalam kurung D plus CK aksen. Nah, don't care ini yang punya potensi untuk kita buat menjadi lebih sederhana. Nah, hasilnya adalah yang ini ya. Ini sama dengan DJK. Nah, berarti sama dengan yang atas ya, DJK. Berarti don't care-nya kita kasih nilai apa ini supaya hasilnya sama dengan DJK? Ada yang tahu?
0, Pak. 0. Kalau ini 0, bisa gitu hasilnya jadi DJK? Nggak bisa lah ya, bukan 0. Apa coba? Ya, ya downgear-nya diganti dengan CK ya. Nah, sehingga kalau diurai, ini kan jadi DCK, kemudian ditambah CK kali CK aksen. Nah, CK tambah CK aksen berapa? Sorry, bukan tambah ya. Ditambah CK kali CK aksen. Nah, CK kali CK aksen, hasilnya 0 kan? Nah, itu ya. Jadi, downgear-nya diganti dengan CK. Oke, itu untuk yang Z. Nah, sekarang yang R. Kalau R berarti ini, kolom ini yang kita lihat ya. Kolom R-nya. Yang S-nya ini nggak dilihat. Oke, sekarang kita telusuri. Sekarang ini key map yang bawah ya. Ini untuk R, reset. Oke, baris pertama 0 ke 0. R-nya adalah downgear. Ya. Ini, downgear. Yang bawah 0 ke 0 itu di aksen plus JK aksen. Ini. Baris kedua 1 ke 0. R-nya 0. Ini ya, R-nya 0. Kemudian, sorry, bukan 1 ke 0. 0 ke 1 maksudnya ya. 0 ke 1. R-nya 0. Yang baris kedua 0 ke 1. D-nya DCK. Ini. Baris ketiga 1 ke 0. R-nya 1. Ya. R-nya 1. Berarti yang ini ya. Kemudian yang flip-flop D-nya 1 ke 0-nya di aksen CK. Nih. Baris keempat 1 ke 1. R-nya 0. Nih. Yang bawah D plus CK aksen ini. Oke. Di mapnya sudah diisi. Sekarang disederhanakan. Ini yang kali 0 ini pasti hilang. Ini yang kali 0 juga hilang. Oke. Nah, sekarang yang atas nih ada downgear ya, ada downgear-nya. Yang bawah di aksen CK. Nah, kita lihat ini hasilnya nih. Di aksen CK. Maka downgear-nya di siapa? Diisi sama dengan atas ya. Ini diganti dengan CK. Nah, sehingga fungsi sederhananya adalah ini ya. Jadi S-nya nanti ditambahi rangkaian D di-N-kan dengan CK. Yang bawah di aksen di-N-kan dengan CK. Sehingga solusinya ini. Ya, ini yang merah ini adalah ini flip-flop SR ya. Ini S-nya, ini R-nya. Nah, ini tambahnya ini ya. Ada gerbang N sama gerbang N di sini. Oke, ini jawabannya ini ya. Ada tambahan ini. Yang ini tambahannya ya. Nah, sekarang kita lihat inputnya. Inputnya hanya satu sekarang ya di saja variabelnya. Jadi yang aslinya ada S di sini, ada R di sini sudah bukan jadi input ya. Jadi flip-flop aslinya flip SR sudah ketutup oleh tambahan rangkaian ini sehingga sekarang inputnya hanya satu D saja. Nah, simbolnya flip D seperti ini ya. Nah, ini inputnya hanya satu variabel D. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan ini tentang contoh kasus satu ini?